Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Tentunya para netizen, para penggemar sepak bola Indonesia, juga para official, Sintayong, manajer tim, Pak Henry dan kawan-kawan, ya, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan juga sedang bergembira terus setelah menyaksikan hasil pertandingan antara Kyrgyzstan dan Oman yang akhirnya berakhir dengan 1-1 dan membawa tim kita lolos untuk pertama kali maju ke babak 16 besar Piala Asia. Artinya ini sejarah yang dibuat ketika Indonesia memulai laga itu dari fase grup, ya, dengan kita mendapatkan poin 3, kemenangan melawan Vietnam sangat berarti buat kita, walaupun ada 2 kekalahan melawan tim kuat Irak dan Jepang, tapi ini sudah cukup buat kita di saat Kyrgyzstan mampu menahan imbang Oman di Stadion Abdullah bin Khalifa kemarin malam. Dan kalau bicara dengan stadion ini, Abdullah bin Khalifa satu stadion yang kecil, ya, hanya berkapasitas 10.000 penonton. Ini juga menjadi tempat di mana kita mendapat keberuntungan berkah yang luar biasa di stadion ini. Teman-teman masih ingat ketika kita mampu mengalahkan salah satu rival terkuat kita di Asia Tenggara, Vietnam, dengan 1-0 lewat gol penalti Asnawi Mangku Alam di menit ke-42 setelah diawali dengan pelanggaran yang dibuat pemain belakang Vietnam terhadap Rafael Struijk. Dan ini kemenangan yang penting. 3 poin itu dirasakan sudah cukup untuk bisa menyingkirkan Vietnam, angkat koper langsung karena sebelumnya Vietnam kalah dari Jepang dengan 4-2, dan bahkan pada pertandingan 2 hari sebelumnya juga mereka kalah dari Irak dengan 3-2, dan mereka tidak pernah mendapatkan poin di grup D. Nah, kita bersyukur kita mendapatkan hasil yang bagus ketika bermain di stadion kecil ini, di Abdullah bin Khalifa. Dan dari stadion ini pula, ya, ini stadion yang dimiliki oleh salah satu klub di Qatar, ya, kalau nggak salah Al Duhail, ya, yang bermarkas di stadion Al Khalifa ini. Dan dari stadion ini kemudian kemarin malam, bagaimana Oman yang sedang berambisi paling tidak menang 1-0 saja melawan Kyrgyzstan, mereka sudah mendapatkan itu dengan Al Ghassani membuat gol di menit ke-8. Terus bisa bertahan sampai di babak kedua, tetapi di menit ke-80 upaya mereka untuk mendapatkan 1 tiket menggeser Indonesia yang sementara berada di peringkat ke-4, ya, karena di atas ada Jordan, ada Palestina, ada Suriah, ya, kemudian Indonesia. Itu gagal. Joel Koja, pemain depan atau striker dari Kyrgyzstan, menamatkan ambisi mereka, memupuskan harapan mereka, sehingga mereka harus keluar stadion dengan kepala tertunduk. Oman banyak yang menangis meratapi kesedihan mereka karena tidak mampu membuking salah satu tiket untuk maju ke babak 16 besar Piala Asia yang berlangsung di Qatar saat ini. Dan Kyrgyzstan juga bisa keluar dengan kepala tegak, karena sebelumnya mereka tidak bisa mendapatkan poin dalam 2 pertandingan dengan kekalahan. Tapi ini mendapatkan 1 poin, sangat penting buat mereka, sehingga tidak ada rasa malu, mereka bisa mendapatkan hasil imbang melawan Oman. Dan hasil ini pula yang menentukan langkah kita untuk bisa lolos ke babak 16 besar dan menciptakan sejarah itu. Dan pantas kalau euforia luar biasa disambut oleh para pemain kita official ketika mengetahui bahwa kita pasti lolos ke 16 besar. Dan lawan yang sudah menunggu kita adalah Australia, ya, tetangga kita ini, yang secara peringkat tentunya jauh, ya, kalau bisa bicara dengan peringkat, tapi ini kan hanya soal angka-angka saja. Mereka boleh di urutan 25, ya, kita di 147 atau 142 apalah itu. Dan saya pikir tidak merupakan suatu hal yang berpengaruh, karena kita sudah menunjukkan kapasitas kita, kekuatan kita. Irak boleh bisa menang, tapi dengan 3-1 mereka juga jebol, sempat disamakan oleh Marcelino Ferdinand. Sebelum ada gol kedua mereka yang banyak diperbincangkan dan diperdebatkan, mereka juga bekerja keras untuk bisa mengalahkan kita. Jepang, tim terbaik di Asia, harus bisa bekerja keras juga, ya, sebelum mereka unggul 1-0 lewat penalti, karena dari 3 gol Jepang ke gawang kita itu 1 penalti dan 1 gol bunuh diri dari Yassin Hapner. Penalti itu didapatkan mereka ketika Ueda ditarik, ya, oleh Jordi Amat. Jadi gol yang bersih buat mereka diciptakan oleh Ayase Ueda itu, ya, hanya 1. Ya, kalau bisa dilihat ini. Dan Jepang mengakui bahwa Indonesia progresnya sangat baik sekali. Kita tidak perlu malu. Kita berbangga, ya, dalam hasil pertandingan ini. Anak-anak bermain dengan luar biasa, kerja keras, mereka berjuang di lapangan. Dan akhirnya sekarang mereka bisa mendapatkan tempat ada di 16 besar. Tidak perlu takut, tidak perlu gentar menghadapi Australia. Jangan lihat di sisi peringkat. Tapi kita sudah buktikan bahwa kita ini tidak boleh dianggap remeh, tidak boleh dianggap enteng oleh siapapun.
pasti Australia juga ketar-ketir. Ada was-was, terbeban menghadapi Indonesia karena kita sebagai underdog dan mereka yang lebih difavoritkan dan diunggulkan. Dan kembali ke stadion berbicara, ya, bagaimana Abdullah bin Khalifa ini menjadi dua tempat yang punya berkah buat kita. Kita kalahin Vietnam dan Oman tersungkur di sini dari Kyrgyzstan. Dan dari stadion kecil ini juga kita akan melaju atau berpindah tempat ke stadion Jasim bin Hamad. Ini juga stadion yang small, yang agak kecil, ya, hanya 12.000 penonton. Paling penuh 15.000 penonton. Ini hanya berjarak 5 km dari pusat kota Doha. Bahkan kalau pergi dengan metro itu dekat sekali, ya. Itu di Al Sudan, metro Al Sudan, dan hanya berjalan kaki 10 menit ketika turun di stasiunnya untuk sampai ke stadion ini. Nah, bicara dengan stadion Jasim bin Hamad ini stadion yang dimiliki oleh Al Sadd. Al Sadd ini adalah klub terkenal di Qatar, penguasa di Liga Qatar. Artinya ada 14 gelar dari 16 gelar yang ada saat ini di Qatar itu diraih oleh Al Sadd. Jadi stadion ini siapa tahu memberikan keberuntungan juga buat kita. Kita bisa melaju dari Khalifa, Abdullah bin Khalifa menuju ke Jasim bin Hamad ini dengan dua stadion yang agak kecil yang nantinya bisa menandai ada torehan tinta emas sejarah buat kita. Kalau, ya, seandainya kita bisa mengkandaskan tim kuat seperti The Socceroos Australia. Tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Dan pasti anak-anak akan termotivasi. Sudah di babak gugur, sudah tanggung berada di sana, kita nikmati saja pertandingan. Ya, dan pasti STY juga akan melihat ini kesempatan untuk kita bisa melaju lagi ke depan. Karena peluang itu terbuka buat kita. Kita sudah belajar banyak tentunya dari pertandingan melawan Irak, pertandingan melawan Jepang, termasuk melawan Vietnam. Dan ini pertandingan keempat yang kita akan dapatkan. Lupakan dulu euforia kemarin, sudah cukup. Sekarang kita harus fokus, ya, bermain di Jasim bin Hamad ini. Semoga stadion ini membawa berkah juga bagi Jordi Amat dan kawan-kawan, atau bagi Asnawi dan kawan-kawan di saat akan menghadapi tim Australia yang tentunya lebih diunggulkan. Tetap dengan mental yang kuat, disiplin dalam menjaga daerah dan lawan, komunikasi tetap berjalan dengan bagus, dan yang paling penting, pemain-pemain belakang jangan lagi membuat kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Jordi dalam pertandingan melawan Jepang yang seharusnya tidak perlu dilakukan, ya, karena tidak berbahaya amat gawang Erando Ari, tapi dia menjatuhkan lawan dengan memeluk Ueda. Nah, ini tidak perlu terjadi lagi karena kesalahan-kesalahan banyak yang melihat Indonesia sudah bagus, tapi kurangilah kesalahan-kesalahan di lini belakang kita yang membuat gawang kita bisa jebol. Jadi dari hasil pertandingan melawan Jepang tentunya kita sudah bisa melihat, dan STY mengevaluasi ini. Jika kita meminimasi kesalahan di belakang, kemudian di depan kita mampu menyelesaikan setiap peluang yang terbuka, Rafael Stoic, entah siapapun yang dimainkan, Jakob Sayuri di depan, ada Marcelino mungkin akan depan, mungkin saja Ramadan Sananta kembali akan turun untuk pertama kali, kita tidak tahu, semua tergantung dari STY. Yang penting setiap peluang, finishing touch kita harus jalan dengan baik. Jika kita menggetarkan gawang Australia lebih dulu, mereka akan ketar-ketir. Mereka akan shock. Dan ini akan terbeban buat mereka. Bukan tidak mungkin mereka akan frustrasi jika kita bisa mendapatkan itu. Tidak perlu takut. Tidak perlu bermain juga untuk terlalu menunggu untuk serangan balik, ya. Bolehlah kita bermain dengan lebih dalam tertutup. Tapi jangan parkir bus murni. Melawan dengan Australia. Tunjukkan bahwa kita bisa melakukan itu. Kita nikmati pertandingan melawan mereka. Ya, sekarang STY harus bisa melihat siapa pemain yang akan dia mainkan dalam starting 11. Ya, apakah Sain Patinama akan turun lagi setelah dia tidak bisa bermain? Tetapi di sana Arhan masih bermain bagus sejauh ini. Kembali ke STY karena dia yang lebih tahu. Namun apapun itu, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk bisa bertarung habis-habisan, all out menghadapi Australia ketika sejarah itu sudah ada. Dan siapa tahu di Jasim bin Hamad ini akan memuluskan langkah kita untuk terus bisa melaju. Kalau kita bisa mengalahkan Australia, waduh, ini pasti gemparin, pasti heboh berat. Dan kita akan menanti hasil dari Korea Selatan menghadapi Arab Saudi di perempat final untuk menjadi lawan kita. Ya, semua lawan pasti berat, siapapun yang menjadi lawan. Bila saya ini semua lawan, tapi kita tetap harus tenang, ya. Jangan panik menghadapi siapapun, termasuk menghadapi Australia.
tetap semangat tentunya. Dengan Garuda kita bisa. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.